Hi Hai guys, guys, so kembali lagi with Sit Tight Through the Night STTN. It's been a long, kayak terakhir kali STTN upload itu sekitar hampir setahun yang lalu, awal tahun tuh 2021. Dan waktu itu hostnya masih Raka, and tonight bakal digantiin gue. Dan Tazia. bagi kalian yang belum tahu gue siapa, perkenalkan nama gue Kemal. Dan gue adalah orang yang cukup sering berkecimpung di konten-kontennya Raka kalau tahu. Ya. Ya, kali ini gue pengen ngasih ucapan selamat dulu ke Wasteful Smile untuk 2000 streamsnya di Spotify. Selamat. Dan gue juga ingin mengucapkan Merry Christmas untuk yang merayakan and Happy New Happy New Year Year's. 2022. Sebelum kita kayak lanjut ngebahas topik, gue mau nanya nih, 2021 lo ini gimana sih? Datar sih ya, karena gue cuma tiduran, scroll TikTok. Oh tapi gue inget ini sih. Jadi ada kejadian kalau lo pasti tahu kan yang udah gue ceritain. Mhm. Jadi 2021 kayak bulan apa ya? 3 bulan 4 bulan yang lalu kalau nggak salah. Jadi gue pernah ada kayak cekcok gitulah sama orang rumah gue dan gue diusir. Diusir. Iya. Itu dia setiap malam dikirim martabak, lo tau. Kayak every single Makasih day ya. martabak. Makasih ya Mas GoFood. Mas GoFood. Tapi berarti 2021 lo ini secara nggak langsung dipenuhi cuma tiduran doang. Iya betul sekali. Kalau lu gimana sih Kalau 2021? gue ya lo tau lah ya gue gimana orangnya. Gue tuh tipikal orang yang nggak bisa Gitu gak diem sih? gitu. Gue tuh bukan tipikal orang yang bisa stay di dalam rumah. Even tuh kayak dalam masa-masa seperti ini ya, walaupun ini agak beresiko, cuman gue somehow tuh kayak belum bisa mengalahkan ego gue untuk gue nggak keluar. Ditambah kan gue kan ngekos kan, gue nggak stay di rumah gitu. Gue ngekos dan itu ya gue sama teman-teman gue emang sering keluar gitu. Dan juga apa namanya, eh gue tapi gue tetap tetap apa namanya menjalankan protokol kesehatan, even though kadang-kadang suka miss gitu. Tapi ada satu hal yang menurut gue ini cukup anjing ya. Ini boleh nih. Ini boleh. Ini gue cukup membekas di gue. Apa tuh? Ini gue agak masuk ke ranah percintaan dulu ya Oh, sebentar boleh, gitu. boleh. Gak apa-apa kan ya. Jadi gue bakal ngebahas tentang yang gue alamin. Gue tuh jadi tuh di masalah percintaan gue itu gue ngalamin yang namanya one sided opinion. Oke. Jadi ini juga sih yang ngebuat hubungan gue akhirnya retak dan Pisah. hancur berkeping-keping Oke. gitu. Jadi orang yang deket sama gue ini tuh tipikal orang tuh yang suka ngebaperin orang gitu loh. Even though dia udah punya pasangan gitu. Oh. Dan gue sebenarnya paham akan itu. Maksudnya gue bukan tipikal orang yang pada saat itu tuh gue bukan tipikal orang yang kayak terlalu peduliin soal itu, ngerti gak sih? Jadi ya as long as lo sama gue ya nggak masalah gitu kan, karena lo punya gue. Nah tapi sampai ada satu titik di mana waktu itu gue lagi video callan sama dia. Dan dan dia nih lagi video callan juga sama orang yang lagi dia baperin itu lah. And somehow itu gimana, HP-nya 2 apa gimana nih? jadi waktu itu ada teman gue di situ juga. And somehow dia tuh kayak lebih terfokus ke orang yang dia baperin gitu. Ya lo ngerasa sebagai pacarnya lo pasti kayak wah gitu kan. Nah one day gue coba untuk omongin soal itu kan. Gue coba untuk komunikasi, gue bilang bisa gak sih kalau misalkan gue fine kalau lo mau ngebaperin orang, gue bilang, tapi bisa gak sih kayak cuman sekedar chat gitu, ngerti gak sih? Oke. Ya karena
gue nggak mau waktu gue di saat gue lagi telepon atau video call tuh ke interrupt gitu sama dia, dan dia tuh kayak gak terima sama permintaan gue. Kan gue udah memberikan opini gue kan. Gue kayak kalau itu tuh apa namanya, lo sama aja kayak nggak menghargai gue gitu kan. Lo nggak menghargai gue sebagai pasangan gue dong. Dan dia tuh nggak terima sama opini gue yang kayak gitu. Dia bilang gue itu membatasi pertemanannya dia. Padahal menurut gue itu nggak make sense kan. Kalau mau temannya temenan aja gitu kan. Nggak harus juga lo video callan atau teleponan gitu kan. Dan akhirnya di saat itu juga yang gue kayak marah. Itu kayak pertama kalinya kayaknya gue marah sama pasangan gue, yang bener-bener gue marah dalam arti kayak karena dia sekekeh itu untuk stay kayak gitu ngerti gak sih? Dan gue yang saat itu ngerasa kayak kurang dihargain, ya jauh lebih marah dong gitu kan, ngerti gak sih? Jadi gue kayak, jadi lo memilih untuk pergi gitu? Enggak, pada saat itu akhirnya kita berantem kan. Dan justru after berantem itu kita gak ada kontekan 3 hari. Ingat ya, 3 hari ya? Iya dong, gue inget banget dong. Dan setelah 3 hari dia tuh kayak buat SG gitu. Kalau dia tuh suka sama orang, jadi ada orang yang suka sama dia. Sorry. Jadi dia suka sama orang dan orang itu juga suka sama dia. Tapi orang yang suka sama dia itu ngalah buat temennya yang juga suka sama dia. Gue di situ itu kayak, posisinya masih ada hubungan sama lo nih? Gue masih ada hubungan. Jadi after berantem itu kita nggak ada komunikasi, berarti kita masih hubungan dong. Even tuh kita nggak komunikasi kan? Iya sih. Ya namanya juga abis berantem gitu. Dan dia langsung buat SGK gitu. Gue kayak, what the fuck man? Iya gitu. Jadi gue kayak di saat itulah gue juga makin yakin kalau eksistensi gue itu nggak dihargain gitu. Dan itu yang emang cukup masih membekas sampai sekarang ya. Ini komunikasi antara kalian kayaknya nggak berjalan lancar ya. Sebenarnya komunikasi, kalau gue itu kan tipikal orang yang lebih gue tuh tipikal orang yang ngungkapin apa yang gue rasain gitu. Kalau misalnya gue nggak suka sama satu hal, ya gue omongin. Apalagi itu kalau ke pasangan gue gitu. Nah tapi emang gue nggak mau menyalahkan dianya juga ya. Maksudnya ya mungkin emang dianya aja yang nggak bisa nerima opini lo ya. Bisa nerima opini gue. Dia mungkin dia cukup egois gitu. Betul. Kalau lo? Gue nggak ada sih kalau kayak gitu. Cuma diusir doang ya? Diusir doang sih. Tapi kalau gue tuh masalah percintaannya tuh kayak gue pernah ngalamin yang komunikasi gue ngerasa nih gue doang yang ada di hubungan ini gitu. Gue doang yang memperjuangkan hubungan ini. Kayak gue sempat juga ngerasain di hubungan gue itu. Ya kan? Banget gitu. Jadi kayak dia hilang nih, gue yang nyariin, gue yang teleponin, gue yang chat, gue yang segala macam. Terus dianya tuh kayak udah nggak peduli gitu loh. Kayak ini gue apa sih gitu. Lo tau gak sih di saat yang 3 hari off itu kan dia buat SG kan. Abis itu gue coba ngehubungin dia kan. Gue teleponin, gue apa itu dia nggak ngangkat telepon gue gitu. Dan dia cuman balas reply kayak nanti gue jelasin, Kamis gue jelasin. Kayak gitu doang. Gue pada saat itu lagi kayak, enggak, ini itu kayak amarah. Lo yang marah, lo yang nyari juga. Iya, karena kan maksud gue gini loh. Gue marah karena ini berantem tuh karena lo, penyebabnya lo, ngerti kan? Penyebabnya sikap lo. Dan juga selama 3 hari ini lo nggak coba ada untuk mengkontak gue, iya kan? Dan setelah 3 hari ini juga lo buat SG yang bikin gue makin marah, ngerti gak sih? Di saat gue mencoba cari jawaban dia cuman, jadi ntar gue jelasin gitu. Kayak ibaratnya tuh gue lagi kayak ibaratnya gue lagi ngomel-ngomelnya nih. Nah dia cuman kayak adalah gitu. Kayak ibaratnya kan kayak gue doang kan. Iya kan, bener kan. Kayak wah, ya anjing sih gitu. Tapi kayaknya gue nggak mau terbawa suasana ya. Jadi nanti gue yang ada kesel gitu ya. Oh my God. Akhirnya ngerubah mood ini.
daripada kita kesel-kesel atau nanti akhirnya berubah suasananya, gua punya rekomendasi lagu yang mungkin bisa menenangkan hati biar nggak kesel-kesel, tapi mungkin berkaitan sama lo yang mungkin punya masalah dengan komunikasi atau dengan masalah yang gue alami tadi, one sided opinion ini. Jadi silahkan dengerin. Nah, tadi itu 5 rekomendasi lagu dari gue dan Tasya yang mungkin lo pada lagi ngerasain yang namanya one sided opinion atau komunikasi yang kurang bagus baik gitu. Nah, tadi lo mau cerita ya? Ya, jadi gue tuh pernah kayak punya pasangan kan. Ini masalah komunikasi sih. Jadi kita nih kalau berantem, kalau misalkan ada masalah, dia nih tipe yang diem gitu. Jadi gue terus yang nyari kejelasan masalah ini gitu, kayak ini gimana sih, lu tuh maunya gimana sih, sedangkan dia kayak ayo udahlah nggak mau dibahas, udahlah aku nggak mau ribut gitu aja gitu. Sampai gue telepon, gue spam chat dan segala macam tuh dia diem aja. Pernah suatu ketika kayak jadi kayak dari pagi sampai siang tuh biasa-biasa aja, chatan, teleponan, kabar-kabaran, terus tuh gue tidur kan, terus tiba-tiba tuh dia ngilang, kayak bener-bener ngilang dari sore sampai besoknya. Itu tuh gue udah nelponin kayak 200 kali, terus gue udah 200 kali kayaknya sih ya. Terus gue spam chat dan segala macam, dia nggak ada respon sama sekali, padahal itu nyambung, telepon itu nyambung dan chat gue tuh masuk semua, tapi nggak ada yang diangkat, nggak ada yang dia balas. Terus lu tau yang lagi besoknya dia cuma bilang, maaf ya kemarin aku habis nonton konser. Dia nggak bilang sama gue sama sekali, padahal kan dari pagi sampai siang itu kita kabar-kabaran. Yakin dia nonton konser? Nggak tahu deh. Tapi gue percaya sih sama dia. Ya itu dia. Emang dalam hubungan itu tuh komunikasi tuh penting banget ya. Komunikasi itu penting, apalagi untuk masalah yang komunikasi kurang jelas atau yang one sided opinion kayak gitu. Emang itu tuh semua tuh butuh komunikasi yang jelas gitu. Iya. Karena setiap hubungan pasti butuh lah komunikasi, mau itu lo ke orang tua lo, mau itu ke teman, pacar, atau apapun lah. Sebenarnya gitu. Inti dari semua permasalahan itu sebenarnya itu kayak komunikasi. Sebenarnya nggak semua sih, cuman most of it
intinya itu tuh komunikasi kayak yang lo bisa nyelesain masalah itu dengan lo komunikasi dengan jelas gitu. Iya bener, apalagi untuk orang-orang yang di luar sana yang mungkin ngerasa masih gengsi ya, yang gengsinya tinggi, trust me, lo turunin gengsi lo dan lo ngomong atau lo komunikasi sama orang itu, masalah lo selesai. Karena hubungan itu kan dua arah ya. Kalau misalkan tapi kalau misalkan lo udah satu kayak gini atau yang dua-duanya kayak gini kan repot gitu ya, nggak akan pernah selesai masalah. Kalau lu kayak gini, kalau lu ngerasa kok cuma gue sih yang memperjuangkan hubungan ini, ya udah lo tinggal aja mendingan. Atau ya kalau misalkan lu lo ngerasa kayak gitu dan lu udah coba omongin tapi lo nggak mendapat respon yang bagus kayak yang one side opinion itu yang lo rasain ya. Lo tinggal ada bibir gua. Red flag kalau kata orang zaman sekarang, red flag ya. Red flag gitu. Ya mungkin sampai di sini aja ya pembahasan untuk malam ini. Iya. Kayak udah cukup mengeluarkan unek-unek yang mungkin cukup selama ini terpendam gitu. Thank you juga untuk lo udah sharing, dan thank you untuk gue udah sharing. Gue nggak biasanya sharing kayak gini loh. Iya. Sebenernya gue orangnya tertutup banget. Oh my god. Gue orangnya nggak bersharing. Iya. Ya, jadi cukup sampai di sini buat lo yang mungkin lagi ngerasain hal itu. Lo bisa ngadain rekomendasi lagi yang kayak tadi. Lo rekomendasi yang lagu-lagu tadi, dan kayaknya bakal ada sesuatu yang baru ya di tahun depan. Mungkin host baru atau talent baru atau album baru kan. Kita nggak ada yang tahu. Makanya itu untuk lo sekarang mending dengerin 5 rekomendasi lagu yang tadi kita udah saranin, karena lo lagi ngerasain komunikasi yang kurang baik atau mungkin one side opinion itu. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Subscribe, like, share, komen yang banyak. Tapi yang banyak subscribe-nya aja, komennya nggak sebanyak-banyak. Soalnya kita nggak butuh komennya, kita butuh subscribe-nya. Jadi ya. Karena kalau subscribe-nya banyak, mungkin ini bakal berjalan terus ya. Gitu. Of course lah ya, nggak mungkin dong kalau subscribe banyak kita berhenti. Siapa tahu nanti ada donatur gitu kan. Atau mungkin nanti kita ngundang superstar gitu, kita nggak ada yang tahu. Iya. Beauty vlogger, mungkin penyanyi, artis, kita nggak ada yang tahu. Selebgram, kita nggak ada yang tahu. Oke, makasih banget. Jangan lupa tadi subscribe, like, and comment. Bye bye. Bye guys, thank you. Thank you. Way better lah ya.